Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia, senang bisa jumpa lagi dengan Anda semua. Saya Didi Nadalung, kali ini pada edisi video servis dan maintenance untuk reel Tika Talisman TG 8000. Jadi untuk Tika Talisman ada kode TG. Kemudian kesan pertama ketika saya memegang reel ini lumayan berat ya, karena sekilas bahan daripada reel ini adalah full metal. Kemudian yang menarik adalah handle atau grip pegangan handle, yaitu menggunakan konsep T-bar ataupun model T. Untuk Tika Talisman sendiri ini merupakan seri PG atau power gear, jadi sangat rekomendasi sekali untuk jigging. Baik, saya akan langsung saja buka. Untuk bagian handle terlebih dahulu, di sini sudah menerapkan screw in handle atau sering disebut power handle. Kemudian saya akan buka hati barnya. Ada cukup banyak kristal-kristal garam di sini. Jadi apabila jarang dilakukan pembukaan ataupun pengecekan, biasanya akan korosi seperti ini. Itu pentingnya maintenance dan service. Jadi seperti ini sangat banyak sekali. Bekas-bekas garam. Kemudian untuk roller daripada handle sendiri, di sini menggunakan ball bearing. Oke, saya akan keluarkan terlebih dahulu. Oke, jadi menggunakan dua bearing pada handle, jadi handlenya ini cukup bagus. Selanjutnya saya akan mengecek pada bagian spool meliputi komponen drag washer. Di sini menggunakan carbon tex. Dan cukup banyak lapisannya, sehingga kemungkinan reel daripada Tika Talisman ini memiliki kapasitas drag yang cukup besar. Kemudian terdapat bearing pada bagian spool seperti ini. Kemudian terdapat alas daripada drag washer juga pada bagian bawah. Jadi bisa dibilang ini adalah semi DFD atau semi dual force drag, di mana terdapat drag washer juga pada bagian clicker disc, di mana berfungsi sebagai drag washer ataupun pengereman. Jadi biasanya kalau DFD biasanya terletak di dalam spool, sedangkan ini di luar, yaitu pada clicker disc. Jadi saya bisa sebutkan sebagai semi DFD. Selanjutnya saya akan membuka rotor. Kita buka skru pengaman dulu. Buka cover, kemudian terdapat seal seperti ini. Kemudian kita bisa membuka rotor.
Kemudian saya akan buka line roller. Untuk tiga talisman, pembukaan line roller kita putar ke arah kanan. Seperti ini. Di sini menggunakan dua stainless steel bearing. Oke, selanjutnya saya akan buka bell assembly. Ini ball assembly-nya seperti ini. Kemudian ball spring gate. Sini menggunakan besi stainless steel, jadi cukup bagus. Oke, saya akan buka covernya. Oke, jadi terdapat rangkaian plastik, komponen berbahan plastik. Jadi apabila ditinjau ataupun bahan plastik ini merupakan seperti bilever strip menurut saya. Jadi seperti ada biasanya pada reel besi berbentuk huruf Z yang berfungsi sebagai auto click pada rotor pada saat kita menutup bell assembly. Jadi fungsinya sama, hanya saja ini bahannya adalah plastik. Kurang memuaskan, karena lebih bagus yang berbahan besi stainless. Oke, selanjutnya saya akan buka komponen one way anti reverse terlebih dahulu. Kemudian ini kita bisa tarik seperti ini. Oke, jadi seperti ini. One way anti reverse dengan dua spring pegas ataupun dua pir kecil. Kemudian terdapat bearing dan bushing one way dengan ring spacer. Selanjutnya membuka bagian bodi. Kita buka skru pelindung bodi bagian belakang atau bodyguard cover. Selanjutnya kita buka semua skru pada bodi.
Oke, kemudian kita bisa buka cover body ataupun side plate. Kemudian ini gearnya. Sepertinya bekas diberi terlalu banyak grease. Oke, saya akan buka pinion gear. Kemudian saya akan buka komponen bomb sub gear. Jadi untuk Tika Talisman ini memiliki model sistem gear yang sama seperti Shimano. Saya ambil contoh Shimano Stradic, Biomaster, kemudian Twin Power, Stella. Jadi sistem kerjanya sama seperti ini. Jadi menggunakan worm sub gear. Oke, slider guide. Saya akan buka worm sub terlebih dahulu. Saya keluarkan pinion gear bearing untuk memudahkan mengeluarkan main shaft. Jadi ini cukup terlalu banyak grease menurut saya. Jadi grease meluber kemana-mana, termasuk ke area body dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ini jorok. Oke, untuk secara keseluruhan daripada reel Tika Talisman TG8000 atau Tika Talisman seri TG, apabila dikatakan sebagai reel yang kuat, saya setuju. Itu terlihat daripada komponen gearnya. Jadi apabila saya perhatikan, ini adalah seperti cutting stainless. Jadi menyerupai stainless bahannya apabila dibandingkan dengan main shaft yang berbahan stainless. Jadi ini sama seperti ini. Jadi dia lumayan bagus, jauh melebihi kualitas daripada bahan zinc. Kemudian dari pinion gear juga berbahan stainless. Kemudian worm shaft. Sedangkan pada body reel di sini menggunakan bahan metal, body reel, kemudian side plate body, aluminium spool, kemudian pada rotor juga berbahan metal. Selanjutnya pada handle menggunakan konsep T-bar dengan semi DFD drag washer system. Jadi secara keseluruhan Tika Talisman memang bagus menurut saya dari segi kekuatan reel. Kemudian sistem gear juga bagus karena dia seperti Shimano dengan menerapkan worm sub oscillating gear. Kemudian hal yang sedikit kurang menurut saya adalah sistem seal daripada reel Tika Talisman ini.
Jadi bisa dibilang seal hanya saya temukan tadi pada bagian mur rotor. Dia tertutup oleh seal seperti ini. Jadi ini tidak terlalu berperan signifikan dalam sistem water resistant. Kemudian pada bagian bodi juga tidak terdapat seal body, sehingga sistem seal daripada Tikka Talisman ini lemah, sehingga apabila memiliki reel Tikka Talisman, maintenance secara rutin itu perlu dilakukan. Secara keseluruhan reel oke, hanya saja kurang pada sistem seal. Itu hasil pandangan saya. Kemudian one way anti reverse ini juga cukup bagus. Seperti ini, cukup besar. Meskipun terdapat juga komponen plastik sebagai housing daripada bantalan roller anti reverse. Baik, saya akan langsung saja rakit dan pasang kembali. Saya mulai dari bodi terlebih dahulu ya. Ini saya akan pasang bearing. Kemudian bearing main shaft. Jadi untuk main shaft, worm shaft oscillating, maksud saya bukan main shaft. Di sini terdapat dua bearing. Kemudian saya akan pasang idle gear. Untuk idle gear sendiri di sini berbahan aluminium, jadi bukan berbahan plastik. Oke, saya pasang worm shaft gearnya terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan bushing. Selanjutnya bearing. Oke, setelah memasang worm shaft gear, kita pasang bearing. Jadi worm shaft gear ini diapit oleh dua bearing seperti ini. Pastikan berputar. Oke, selanjutnya kita pasang spacer. Kemudian kita tutup dengan cover. Jadi memang cukup lumayan sulit untuk memasang area ini. Teliti dan ekstra hati-hati. Oke. Pastikan berputar. Selanjutnya beri pelumas ataupun grease. Berikan secukupnya saja. Kemudian memasang main shaft. Main shaft dengan idle valve seperti ini. Kemudian kita masukkan langsung main shaftnya. Oke, selanjutnya bearing pinion gear bagian bawah. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Apabila sudah masuk, kita bisa siapkan semua bearing pada pinion gear. Spacer terlebih dahulu.
Kemudian kita masukkan pinion gear. Dan memastikan rotasi putaran gear berfungsi antara pinion gear, idle gear, dan main shaft beserta worm shaft gear. Setelah itu kita bisa menutup dengan cover. Oke, saya ulangi. Ternyata saya lupa memasang slider guide. Jadi saya akan buka lagi. Karena dalam pemasangan drill tidak menerima satupun part yang ketinggalan ataupun salah pasang. Jadi di sini saya ulangi. Memasang yaitu memasang slider guide terlebih dahulu. Baru kemudian spacer. Kemudian memasang cover. Baru kita pasang dengan screw. Jadi stepnya seperti ini. Oke, selanjutnya pemberian grease pada pinion gear dan idle gear. Kemudian pada drive gear kita beri grease juga. Oke, berikan grease cukupnya. Kemudian kita pasang drive gear. Selanjutnya ring spacer. Kemudian ball bearing. Pada permukaan drive gear, saya akan lapisi saja dengan sedikit grease, oleskan tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya kita bisa memasang side plate body. Dan kita pasang semua screw body. Oke, selanjutnya pada bagian bodi belakang atau bagian cover body yang tertutup oleh cover body, sini akan saya berikan grease secara merata. Apabila kemasukan air untuk area sini, maka dia tidak akan menciptakan kristal garam, atau minimal dia bisa sedikit meredam efek daripada korosif air laut. Oke, selanjutnya kita akan cangkak dengan skru. Jadi cukup banyak skru untuk tika talisman. Sebenarnya untuk area cover di sini biasanya terdapat 2 skru, tapi di tika talisman terdapat 3.
Oke, pada bagian bodi sudah terpasang. Kemudian selanjutnya saya akan memasang anti reverse. Cukup mudah memasang anti reverse untuk tiga talisman ini karena pirnya sudah menempel dan tidak terpisah. Oke. Terakhir spacer. Kemudian kita tutup dengan covernya. Oke, kencangkan dengan 3 skru. Baik, untuk bagian bodi sudah selesai. Selanjutnya saya akan memasang bagian rotor. Bal spring guide. Oke, kemudian memasang bail arm, di mana di sini menjadi satu dengan bail assembly. Jadi masangnya secara bersamaan. Jadi pegasnya lumayan kuat di sini. Kemudian tutup dengan cover. Selanjutnya untuk lever trap plastik juga akan saya berikan grease sedikit saja. Kemudian cover. Baik, selanjutnya adalah memasang line roller. Oke, pada rotor sudah selesai. Kemudian pada drag washer.
Lakukan pemasangan secara selang-seling seperti biasa antara key washer disk dan drag washer. Oke, drag washer sudah. Oke, untuk bagian anti reverse di sini saya ulangi membongkar karena ada satu bearing yang tertinggal. Jadi bearing letaknya di sini. Kemudian dia ditutup oleh cover. Ya, jadi supaya tidak terjadi kesalahan apabila video saya ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan maintenance reel sendiri. Jadi saya sangat memperhatikan setiap letak kesalahan. Jadi ada bearing ya, dua bearing, yaitu bearing pada bagian bawah tadi, di bawah pinion gear. A3 bearing. Bearing yang paling kecil di ujung pinion gear, di dekat drive gear, kemudian bearing penyangga rotor, kemudian bearing yang paling atas. Jadi terdapat 3 bearing. Sehingga saya melakukan pembongkaran ulang dan pemasangan kembali. Karena di sini saya lihat tadi terdapat bearing yang ketinggalan. Saya bisa saja melakukan skip video, tapi di sana justru saya tidak menunjukkan kesalahan saya. Justru nanti akan membingungkan apabila video saya ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan service dan maintenance reel sendiri. Oke. Kemudian spacer. Selanjutnya kita bisa memasang rotor. Oke, kita kencangkan dengan dengan mur rotor. Kemudian dengan seal. Selanjutnya cover penutup mur rotor. Saya ulangi. Jadi kita pasang spacer terlebih dahulu. Baru kemudian memasang seal. Oke, selanjutnya memasang skru pengaman cover mur rotor. Kemudian memasang komponen handle. Kemudian spacer. Kemudian bearing. Selanjutnya kita pasang screw handle. Selanjutnya kita pasang bagian T-bar handle.
Ini akan saya beri sedikit grease supaya apabila ada air laut masuk di sini tidak menyebabkan kristal garam. Oke, kencangkan secukupnya. Tahap akhir, menyatukan semua komponen reel. Clicker disc, kemudian drag washer. Oke, selanjutnya pasang handle. Oke, untuk Tika Talisman sendiri merupakan salah satu reel dengan kekuatan yang cukup bagus, dengan terbukti dengan beberapa komponen part yang saya bahas tadi. Kemudian kekurangannya adalah tanpa adanya body seal, sehingga di sini harus dilakukan service maintenance dan pengecekan secara rutin. Untuk secara keseluruhan, reel ini cukup bagus. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai bertemu kembali pada video-video yang lainnya. Saya Didi Nadalung, sekian dan terima kasih.